Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Kuntilanak Kuning yang Mengincar Suamiku. Cerita ini ditulis oleh Kak Ram dan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Malam ini, sengaja aku membiarkan televisi menyala, sehingga suara di ruangan tengah tidak terlalu sunyi. Kulirik Bu Ismi yang sudah tidur duluan. Kupejamkan mata, tak lupa membaca doa. Tak lama kemudian, sudah berpindah ke dunia mimpi. Mimpi tentang Mas Kai. Aku melihat Mas Kai sedang tidur di sebuah kamar. Tak berselang lama, terlihat Dahlia berjalan mendekat. Ia berbaring tepat di samping Mas Kai, kemudian memeluknya dari samping dan menyandarkan kepalanya di dada Mas Kai, sama seperti yang biasa aku lakukan. Ia membisikkan sesuatu hingga membuat Mas Kai tersenyum tipis. Setelah itu aku terbangun dengan hati gelisah. Kulihat jam, ternyata baru pukul 4 pagi. Ingin sekali menelpon Mas Kai, tapi takut mengganggu tidurnya. Bagaimanapun ia baru melakukan perjalanan jauh. Setelah sholat subuh, aku mencoba mengirim pesan pada Mas Kai, berharap ia sudah bangun. Cukup lama menunggu, tapi belum juga ada balasan. Aku pun keluar kamar. Terlihat Bu Ismi sedang merapikan spring bed. "Ibu bangun jam berapa?" tanyanya. "Jam 4. Wah, pagi banget. Ini spring bednya mau dibawa ke kamar lagi, Bu." "Tidak usah, biarkan saja di sana. Biar nanti malam tidak repot memindahkan lagi." Bunyi notifikasi ponselku. Ternyata itu balasan dari Mas Kai. Bergegas aku masuk ke dalam kamar dan menelponnya. "Assalamualaikum." Ia memberi salam duluan saat telepon tersambung. "Waalaikumsalam. Ada apa, sayang? Pagi-pagi sudah kirim pesan. Kangen ya?" "Iya, Mas, kangen. Baru juga sehari." "Oh iya, gimana di rumah? Aman?" "Alhamdulillah aman." "Baguslah." "Oh iya, Mas, semalam aku mimpi." "Mimpi tentang Mas ya?" "Tepatnya." "Iya." "Mungkin kamu terlalu mengkhawatirkan Mas." Aku berusaha mengingat-ingat detail kamar di mimpi tadi. "Apa cat di kamar Mas berwarna hijau?" "Iya, benar. Ada lampu meja di samping kanan tempat tidur." "Iya. Dari mana kamu tahu?" "Dari mimpi itu, Mas." "Memang apa yang kamu lihat di mimpi itu?" Aku menceritakan mimpi tadi. "Jadi dia mengikuti Mas sampai sini?" "Sepertinya begitu." "Apa Mas lupa membaca doa sebelum tidur?" "Sepertinya begitu, sayang." "Kenapa bisa lupa sih, Mas?" Omelku. "Maaf, sayang. Tadi malam Mas kelelahan dan langsung tidur. Pokoknya sekarang Mas harus lebih berhati-hati. Perbanyak zikir. Aku tak mau melihatnya menyentuh tubuh Mas lagi." "Iya, sayang." Samar terdengar suara pintu terbuka. "Sudah dulu ya, Bapak mengajak Mas sarapan." "Iya, Mas. Ingat, jangan lupa baca doa." "Iya, sayang." Telepon ditutup, menyisakan sebuah pertanyaan besar. Apa yang dibisikkan Dahlia hingga membuat Mas Kai tersenyum. Belum lagi masalah Mbok Asih membuat kepalaku semakin pusing. Sudah 2 hari ini aku selalu bermimpi tentang Mas Kai dan Dahlia. Khawatir kalau mimpi itu benar-benar nyata. Teringat jelas pesan Mbok Asih. Jika mereka melakukan hubungan, maka itu akan berbahaya untuk Mas Kai. Kekhawatiranku bertambah karena sudah seharian ini Mas Kai tidak bisa dihubungi. "Dari tadi saya perhatikan ibu terus melihat ponsel," tegur Bu Ismi. Saya menunggu kabar Pak Kai. Dari pagi tidak bisa dihubungi. Suami saya bilang hari ini akan ada kunjungan ke hutan, Bu. Mungkin di sana tidak ada sinyal." "Oh, kenapa Pak Kai tidak bilang sama saya?" "Mungkin lupa, Bu." Kuletakkan ponsel di sofa. Akhirnya bisa sedikit lebih tenang. "Bu, saya boleh pulang sebentar tidak? Sekalian mau belanja untuk besok pagi." "Boleh, Bu."
Sebelum maghrib, saya sudah kembali di sini. Iya, Bu. Bu Ismi pamit. Aku tak bisa melarangnya. Bagaimanapun ia sudah menemaniku selama 3 hari terakhir ini. Lagian, selama kami di rumah tidak pernah ada gangguan. Aku menatap jam dinding di ruang tengah. Pukul 5 sore. Namun, Bu Ismi belum juga kembali. Ku coba mengirim pesan kepadanya. Ternyata, ponselnya tertinggal di sofa. Jarum jam bergerak begitu cepat. Azan maghrib berkumandang. Bergegas, aku mengambil wudhu dan sholat di kamar. Ada yang mengetuk pintu. Aku bangkit dan berjalan ke pintu depan. Siapa? Tanyaku sebelum membuka pintu. Tak ada jawaban. Terdengar suara langkah kaki di teras. Sontak aku melangkah mundur. Assalamualaikum. Sepertinya itu suara Bu Ismi. Waalaikumsalam. Bu Ismi? Aku memastikan. Iya. Ku buka pintu. Benar, ternyata Bu Ismi. Seketika itu aku merasa lega. Tadi kok ceritanya diam saja, Bu? Kapan, Bu? Tadi pas Ibu ketuk pintu. Mungkin saya tidak dengar, Bu. Padahal suaraku lumayan kencang. Aneh jika Bu Ismi tidak dengar. Buru-buru ku tutup pintu. Bu, sudah makan malam? Tanyanya. Belum. Kebetulan saya bawa makan dari rumah. Kami melangkah ke ruang tengah. Kemudian Bu Ismi membuka rantang yang dibawanya. Wah, kayaknya enak, ucapku melihat banyak menu makanan yang terlihat lezat. Semoga saja Ibu suka. Pasti. Aku mengambil piring di dapur. Kemudian kami makan bersama sembari menonton televisi. Pak Kai sudah bisa dihubungi, Bu? Bu Ismi bertanya di sela-sela makan. Saya belum cek lagi, Bu. Ponselnya ada di kamar. Balasku. Oh iya, ponsel Bu Ismi ketinggalan. Pantas saya cari di rumah tidak ketemu. Ternyata ada di sini. Aku menyerahkan ponselnya. Coba tanya ke Papa Im. Apa mereka masih di hutan, Bu? Bu Ismi menulis pesan pada suaminya. Tak lama, pesannya dibalas. Katanya sudah ada di hotel, Bu. Berarti pakai juga. Makasih, Bu. Nanti habis makan saya coba telepon. Selesai makan, aku mencoba menelpon Mas Kai. Namun panggilan tidak tersambung. Bu, boleh tanya ke Papa Im, kenapa ponsel Pak Kai tidak bisa dihubungi ya? Baik, Bu. Bu Ismi menelpon suaminya. Assalamualaikum, Pak. Salamnya saat panggilan telepon tersambung. Ia meletakkan ponsel di meja dan mengaktifkan loudspeaker. Waalaikumsalam, saut Papa Im. Pak, Bu Fira nanya, kenapa telepon Pak Kai tidak bisa dihubungi? Oh, telepon Pak Kai rusak, jatuh ke air. Seharusnya Mas Kai memberitahuku jika teleponnya rusak. Apa Pak Kainya ada di sana? Aku terpaksa bertanya langsung. Ada Bu Fira. Pak Kai sedang tidak ada di hotel, Bu. Balas Pak Baim. Kemana? Pergi bersama Pak Manajer. Saya nitip pesan, Pak. Kalau Pak Kai sudah sampai di hotel, tolong minta ia segera hubungi saya. Baik, Bu. Makasih ya, Pak. Aku bangkit dan pergi ke dapur, membiarkan Bu Ismi berbicara dengan Pak Baim. Hati ini sungguh gelisah menantikan telepon dari Mas Kai. Sudah 3 jam, ia belum juga menghubungiku. Apa ia belum kembali ke hotel? Ingin sekali menanyakan pada Pak Baim, tapi takut mengganggu istirahatnya. Katanya masih belum pulang ke hotel, Bu. Bu Ismi sepertinya bisa merasakan kegelisahanku. Pak Baim tidak tahu Pak Kai pergi kemana. Tanyaku sangat penasaran. Karaokean, Bu. Kali ini yang aku khawatirkan bukan tentang Dahlia, melainkan tempat karaoke macam apa yang Mas Kai datangi. Kini aku lebih takut ada Dahlia berwujud manusia di sana. Paling sebentar lagi pulang. Bu Ismi berusaha menenangkan hatiku. Iya, Bu. Bu Ismi izin ke kamar mandi.
Tak berselang lama, ia berlari keluar dengan wajah ketakutan. "Bu," panggilnya seraya menghampiriku. "Ada apa, Bu?" tanyaku bingung. "Tadi pas saya buang air kecil, dengar suara anak ayam." Memang ada lubang ventilasi kecil yang mengarah ke samping rumah, jadi suara di luar masih bisa terdengar. Suara anak ayam? Aku baru mendengar ada anak ayam berkeliaran jam segini. "Iya, Bu. Mungkin ayam liar atau peliharaan warga kampung, Bu. Jarak dari sini ke kampung lumayan jauh, Bu. Tidak mungkin ada ayam yang berkeliaran sampai sini." "Ya berarti ayam liar, Bu. Selama saya tinggal di sini tidak pernah melihat ada ayam liar. Lagian cuma suara anak ayam, Bu. Tidak usah terlalu difikirkan. Gini, Bu, ada anggapan di kampung kami, kalau mendengar suara anak ayam di malam hari, berarti tandanya ada kuntilanak." Aku baru dengar ada kuntilanak berubah menjadi anak ayam. Berarti kita harus banyak-banyak baca doa. Aku berusaha untuk mempercayainya. "Iya, Bu." Kali ini aku bisa mendengar suara anak ayam itu. "Apa Bu Fira dengar?" tanya Bu Ismi yang sembari menggeser tempat duduknya. Mendekatiku. Iya, jelas sekali suaranya berasal dari atas. Sepertinya ucapan Bu Ismi benar. Tidak mungkin ada anak ayam di langit-langit. "Baca doa, Bu." Aku merapal doa dalam hati. Setelah bunyi benturan kencang, suasana ruang tengah mendadak sunyi. "Sebaiknya malam ini kita tidur di kamar, Bu," ucapku. Bu Ismi pun setuju. Kemudian kami menggotong spring bed ke kamar. Sudah hampir tengah malam, Mas Kai belum juga menelpon. Sementara kondisi di rumah sudah mulai kondusif. Tak ada suara aneh di luar. Aku menutup mata sambil merapal doa hingga tertidur. Laki-laki memimpikan Mas Kai. Kali ini aku melihatnya berjalan di koridor panjang. Langkahnya tidak stabil, sempoyongan. Sementara belakangnya ada Dahlia yang mengikuti. Mas Kai terjatuh. Ia berusaha bangkit dengan memegang tembok, tapi tak berhasil, malah membaringkan tubuhnya di lantai. Dahlia menghampiri suamiku yang tak berdaya itu. Ia kembali membisikkan sesuatu hingga membuat suamiku tertawa kegirangan. Kemudian ia menghilang. "Sebentar lagi dia akan menjadi milikku," bisiknya. Spontan aku menoleh ke samping hingga wajah kami berhadapan. Aku terperanjat lalu terbangun. "Astagfirullahaladzim," mengucap istighfar berkali-kali sambil memikirkan mimpi aneh tadi. Ada apa dengan Mas Kai? Siang hari Mas Kai baru menghubungiku. Ia menceritakan tentang ponselnya yang rusak. "Seharusnya Mas kasih kabar," protesku. "Maaf sayang, Mas lupa," balasnya. Aku sudah sangat kesal kepadanya, apalagi setelah mendengar ia pergi ke tempat karaoke, ditambah mimpi semalam. Istrinya sendiri bisa dilupakan. Memang siapa yang kamu ingat? Dahlia atau perempuan lain? Ucapku ketus. "Apa maksud kamu, Fira?" Mas Kai meninggikan suaranya. Bahkan ia tak lagi menyebutku dengan kata sayang. "Kenapa kamu menuduh Mas seperti itu? Kalau tahu sikap kamu akan seperti ini, lebih baik Mas tidak pergi keluar kota. Baru ditinggal 4 hari kamu sudah menuduh Mas macam-macam. Dahlia lah, perempuan lain lah. Mas di sini kerja," sambungnya. Ia masih tidak mengaku kalau sudah pergi ke tempat karaoke. Dasar laki-laki pintar berkelit. Jadi sekarang aku yang salah. Aku ikut meninggikan suara. "Bukan begitu. Kamu juga harus tahu situasi. Ponsel Mas kan rusak, belum sempat diperbaiki. Tapi Mas sudah harus pergi ke hutan. Kamu tahu kan, di hutan tidak ada tempat servis ponsel. Sinyal saja tidak ada." "Memang kamu seharian di dalam hutan. Saat kembali ke hotel, kenapa tidak berinisiatif menghubungiku?" "Mas tidur, capek." "Jangan bohong, Mas." "Mas tidak berbohong. Semalam bukannya kamu pergi ke tempat karaoke sampai larut malam?" "Kamu jangan mengada-ngada." "Aku tidak mengada-ngada. Aku melihatnya sendiri." Sengaja aku tidak mengatakan kalau mendapatkan kabar itu dari Papa M.
Takutnya Mas Kai akan marah besar kepadanya. Melihatnya sendiri, kamu bahkan tidak ada di sini. Aku melihatnya di dalam mimpi. Mimpi? Kamu bilang mimpi? Kamu lebih percaya mimpi daripada suami sendiri. Sejauh ini mimpi aku selalu benar. Sekarang Mas menyesal sudah menelpon kamu. Jangan-jangan Mas juga menyesal punya istri sepertiku. Ya Allah Vira, istighfar. Sekalipun Mas tidak pernah berpikir seperti itu. Sudahlah, percuma berbicara sekarang. Nanti kita bicarakan di rumah. Mas Kai menutup telepon. Ku coba menghubunginya lagi, tapi tidak bisa. Telepon dimatikan. Seharian ini suasana hatiku sedang tidak baik. Amarah ini belum juga mereda. Sudah coba dialihkan, tetap saja rasanya ingin marah-marah tak jelas. Beruntung Bu Ismi bisa memahamiku. Ia lebih menjaga jarak dan tidak mengajakku mengobrol. Bu, panggil Bu Ismi. Ya, masuk. Balasku yang dari tadi duduk di tempat tidur. Bu Ismi masuk ke kamar membawakan segelas susu coklat. Saya sempat baca di Facebook. Katanya coklat bisa menenangkan suasana hati. Ia meletakkan gelas itu di atas nakas. Makasih Bu. Bu Ismi keluar kamar. Kurai gelas itu. Permukaannya terasa hangat. Ku seruput perlahan hingga tak ada susu yang tersisa. Aku menghela nafas panjang sembari menenangkan pikiran. Melirik ponsel yang kuletakkan di dekat bantal. Apa aku harus menghubungi Mas Kai? Apa tuduhanku tadi berlebihan? Apa Mas Kai berkata jujur? Aku benar-benar bingung. Ucapan Pak Baim, mimpi itu, memperkuat dugaan kalau Mas Kai memang tidak jujur kepadaku. Lantas kenapa ia berbohong? Apa Mas Kai sudah dipengaruhi oleh Dahlia? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku hingga tak nafsu makan. Azan asar berkumandang. Aku beranjak dari tempat tidur, lalu ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Semoga setelah sholat, suasana hatiku bisa lebih tenang. Bu, makan dulu. Saya tadi sudah masak, ucap Bu Ismi saat aku keluar kamar. Iya Bu, sautku. Soalnya dari pagi Ibu belum makan loh. Nanti habis sholat saya makan Bu. Aku masuk ke kamar mandi. Dalam sholat aku berdoa, memohon petunjuk dari Allah, sekaligus meminta perlindungan, karena hanya Allah satu-satunya zat yang maha pelindung. Bunyi notifikasi pesan di ponselku, ternyata itu dari Mas Kai. Ia mengabarkan kalau akan pulang besok siang. Aku hanya membacanya, tak membalas, kemudian pergi ke dapur menghampiri Bu Ismi. Masak apa Bu? Tanyaku padanya yang sedang menggoreng sesuatu. Sayur bayam, ikan kembung, tempe dan tahu, balas Bu Ismi sambil menggoreng tempe. Ibu tunggu di ruang tengah saja, nanti saya antar. Tidak usah Bu. Aku berdiri di dapur sambil menunggu tempe itu matang. Setelah matang, kami makan di ruang tengah. Maaf Bu. Bu Ismi tiba-tiba minta maaf. Kenapa minta maaf Bu? Tanyaku bingung. Gara-gara saya, Bu Vira dan Pak Kai jadi bertengkar. Oh, itu bukan salah Bu Ismi atau Pak Baim. Memang Pak Kainya saja yang tidak jujur. Saya jadi ingat dengan kebiasaan suami saya dulu Bu. Kebiasaan apa? Kebiasaan sering pergi ke tempat karaoke dan setiap pulang pasti dalam kondisi mabuk. Aku jadi ingat dengan mimpi semalam. Mas Kai berjalan sempoyongan seperti orang mabuk. Apa mungkin ia mabuk-mabukan? Padahal sebelum menikah ia sudah berjanji tidak akan menyentuh minuman haram itu. Bagaimana cara ibu menghentikan kebiasaan Pak Baim itu? Bu Ismi tersenyum. Kalau ingat kejadiannya, saya jadi pengen ketawa Bu. Waktu itu saking kesalnya, saya bawa si sulung ke tempat karaoke biar dia melihat kelakuan bapaknya. Berhasil? Berhasil Bu. Sampai sekarang dia tak pernah lagi pergi ke tempat begituan lagi. Kalau anak saya sudah lahir, nanti saya lakukan itu Bu. Tapi saya berharap semalam terakhir kalinya Pak Kai pergi ke tempat seperti itu. Iya Bu. Kami mengobrol cukup lama. Bu Ismi membagikan pengalamannya selama berumah tangga.
Ya, namanya kehidupan rumah tangga pasti ada pasang surutnya, Bu. Tinggal gimana kita menghadapinya saja. Yang penting harus ada yang menurunkan ego. Kalau semua keras, rumah tangga bisa hancur berantakan. Benar sekali. Aku harus menahan ego dan tetap berada di samping Mas Kai. Berusaha untuk mempercayainya, menjaganya dari godaan Dahlia. Karena tujuan Dahlia memang untuk menghancurkan rumah tanggaku, agar ia bisa memiliki Mas Kai seutuhnya. Azan maghrib berkumandang. Saya sholat dulu, Bu, ucapku seraya bangkit. Ya ampun, Bu Ismi tampak panik. Kenapa, Bu? Spontan aku menoleh kepadanya. Saya lupa kejemuran. Tunggu saya sholat, Bu, nanti saya temani. Tidak usah, Bu, lagian cuma di halaman depan, tidak perlu ditemani. Aku berjalan ke kamar mandi, sementara Bu Ismi merapikan piring kotor. Terdengar suara orang menjerit di depan rumah saat ku sedang mengambil wudhu. Bergegas aku berlari keluar. Terlihat pintu terbuka. Bu Ismi, aku berdiri di teras sembari mencari-cari keberadaan Bu Ismi. Bu, tolong. Kini suaranya terdengar di belakang rumah. Tanpa berpikir panjang aku berlari ke sana. Sesampainya di belakang rumah, suasana begitu hening dan sepi. Tak ada orang. Bu Ismi, aku memanggilnya sambil mengedarkan pandangan. Terlihat ada anak ayam keluar dari balik pohon sawit. Bulunya berwarna merah. Aku melangkah mundur. Anak ayam itu berlari ke arahku. Cepat sekali. Semakin mendekat. Tubuhnya semakin membesar. Sampai berubah menjadi sosok yang mengerikan. Dahlia, ucapku terpatah ketika melihat bentuknya yang sudah jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Aku membalikkan badan, tapi kaki ini seperti ada yang menahan. Tubuhku terjungkal ke belakang. Seketika itu punggung ini terasa sakit, ditambah rasa perih di bawah perut. Saat akan bangkit, Dahlia sudah berdiri di hadapanku. Ia tertawa melengking seraya memperbesar tubuhnya hingga melebihi pohon sawit. Jantung ini berdebar sangat kencang. Takut. Tak lama, tubuhku terasa lemah sekali. Perlahan, pandanganku meredup, pingsan. Saat tersadar, aku sudah berada di sebuah ruangan dengan selang infus yang menempel di tangan. Terlihat Mas Kai sedang tertidur di sofa. Mas, aku memanggilnya dengan suara pelan. Ia membuka mata dan bangkit. Sayang, kemudian duduk di sampingku dan mengecup tanganku. Kamu tidak apa-apa? Anak kita, Mas. Spontan aku memegang perut. Anak kita baik-baik saja, sayang. Walaupun kamu sempat mengalami pendarahan. Alhamdulillah ya Allah. Aku bersyukur kandunganku baik-baik saja. Seketika itu, aku teringat dengan Bu Ismi. Bu Ismi, Mas. Kenapa Bu Ismi? Mas Kai tampak bingung. Dia diculik Dahlia. Diculik? Dia mengantar kamu ke rumah sakit ini, sayang. Bagaimana mungkin? Memangnya kenapa? Kok kamu kayak bingung begitu? Aku menceritakan kejadian malam itu. Kan Bu Asi sudah bilang jangan keluar rumah, ucap Mas Kai. Aku kesal mendengar jawabannya. Ia malah menyalahkanku. Seandainya Mas ada di posisiku, apa yang akan Mas lakukan? Anggap saja Bu Ismi itu adalah aku. Ya, Mas akan melakukan hal yang sama denganmu. Kalau begitu seharusnya Mas tidak perlu mengatakan tentang larangan itu. Aku sudah tahu, Mas. Mas Kai menghela nafas. Kamu masih marah sama Mas? Ya, selama Mas belum berkata jujur. Mas selalu berkata jujur, sayang. Kalau begitu, kenapa Mas pergi ke tempat itu? Tempat apa? Jangan pura-pura lupa, Mas. Maksud kamu tempat karaoke? Mas sudah bilang tidak pergi ke sana. Mas tidur di hotel. Tuh kan, Mas berbohong lagi. Sudahlah, aku capek. Mas juga capek. Sudah cepat-cepat datang ke sini, reaksi kamu malah seperti ini. Tidak ada yang menyuruh Mas datang ke sini. Tapi Mas masih suami kamu, Vera.
Apa kamu lupa? Bagaimana rasanya dilupakan, Mas? Sakit. Mas tidak pernah melupakan kamu. Mas selalu memikirkan kamu dan anak kita. Belajarlah untuk mengerti situasi. Saat itu Mas memang sedang tidak bisa menghubungimu. Aku rasa minuman haram itu sudah mengubah kamu, Mas. Minuman haram apa? Bicara yang jelas. Lagi-lagi kamu berpura-pura lupa. Mas Kai bangkit. Sepertinya kepala kamu terbentur keras, sehingga omongan kamu melantur seperti ini. Kemudian ia berjalan keluar kamar. Hati ini sakit sekali mendengar ucapannya. Jangan pergi, Mas. Aku belum selesai ngomong. Mas Kai menutup pintu. Aku hanya bisa menangis melihat sikapnya itu. 2 jam berlalu. Mas Kai belum juga kembali ke kamar. Hanya ada perawat dan dokter yang datang memeriksa kondisiku. Pintu terbuka. Bu Ismi masuk ke dalam ruangan. Bu Fira. Ia melangkah mendekat. Bu Fira baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Pintu kembali terbuka. Kini terlihat Mas Kai dan Papa Im masuk ke dalam. Papa Im menyapaku sebentar, lalu duduk bersama Mas Kai di sofa. Kemarin kenapa ibu menjerit? Tanyaku. Saya tidak menjerit, Bu. Malahan saya bingung waktu lihat Bu Fira berlari keluar. Memang kemarin malam Bu Isma ada di mana? Saya ada di dapur cuci piring. Jadi suara yang saya dengar itu siapa? Dahlia, saut Mas Kai. Ia sengaja memancing kamu keluar. Iya, Bu. Sepertinya itu suara Dahlia. Soalnya saya tidak mendengar apa-apa. Saya cuma mendengar ibu memanggil nama saya. Pas saya menyusul ke depan, ibu sudah tidak ada. Lalu saya cari ke belakang, ternyata ibu sudah pingsan. Makasih, Bu, sudah menolong saya. Aku tak terbayang jika Bu Ismi tidak cepat-cepat membawa aku ke rumah sakit. Mas Kai bangkit. Sekarang saya mau tanya. Ia menatap Papa Im. Apa Bapak yang bilang ke Bu Fira kalau saya pergi ke tempat karaoke? Wajah Papa Im tampak panik. Tidak, Pak. Elaknya. Aku melihatnya lewat mimpi, Mas. Sautku berusaha membela Papa Im. Berhenti mengucapkan hal yang tak masuk akal. Mas Kai marah. Sekarang saya tanya sekali lagi. Apa Bapak yang bilang pada Bu Fira? Papa Im melirikku. Iya, Pak. Kenapa Papa Im bilang begitu? Padahal malam itu saya lagi tidur di kamar. Maaf Pak Kai, soalnya malam itu saya ke kamar Pak Kai, sudah mengetuk pintu berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Saya pikir Pak Kai pergi ke tempat karaoke bersama Pak Fatir. Ya Allah Papa Im, gara-gara Papa ini, istri saya jadi salah sangka. Dia berpikir saya pergi ke tempat karaoke. Maafkan saya Pak Kai, balas Papa Im. Lain kali jangan begitu ya Pak. Saya jadi bertengkar dengan Bu Fira. Iya Pak. Aku menatap Mas Kai. Sekarang kamu percaya sama Mas? Tanyanya. Aku hanya diam tak menjawab. Entah kenapa hati kecil ini masih belum bisa sepenuhnya percaya kepadanya. Melihat situasi yang sedang panas, Papa Im dan Bu Ismi pamit pulang. Kini hanya ada aku dan Mas Kai. Namun dari tadi ia hanya duduk diam saja. Mas, aku minta maaf. Aku mau mecah keheningan ini. Seharusnya kamu lebih percaya Mas daripada orang lain. Mas Kai menjawab tanpa menyatapku. Semuanya terlalu kebetulan, Mas. Jadi sulit rasanya untuk percaya sama Mas. Kamu ingat perkataan Mbak Asi? Dahlia akan melakukan apapun untuk merusak hubungan kita. Mungkin mimpi itu hanya rekayasa dia saja. Benar, Kai. Mimpi itu hanya rekayasa saja. Tiba-tiba Mbak Asi dan Pak Rohim masuk ke ruangan. Bangsa jin pandai merekayasa pikiran dan mimpi. Terkadang mimpinya tampak begitu nyata, namun sebenarnya itu tidaklah nyata. Ingat Devira, mimpi buruk itu datangnya dari setan. Jadi tidak sepatutnya untuk dipercayai. Timbal Pak Rohim. Kenapa mimpi itu bisa sejalan dengan ucapan Papa Im? Tanyaku. Karena memang itu yang dia inginkan, balas Mbak Asi.
Dia? Siapa, Mbok? Baim. Aku belum bisa mencerna maksud dari ucapan Mbok Asi. Begitu pula Mas Kai yang dari tadi hanya diam saja, tak menanggapi. Mbok Asi duduk di kursi dekatku. Nah, Safira dan Nak Kai seharusnya tidak terlalu percaya dengan Baim. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Mbok yakin itu sesuatu yang tidak baik? Mbok sudah curiga saat pertama kali Mbok membelikan lonceng itu. Waktu itu Mbok melihat Nak Kai dan Safira menumpang mobil Baim. Ternyata kalian tidak hanya bertiga. Ada Dahlia yang duduk di atas mobil, sambungnya. Aku ingat, pantas saja loncengnya sempat berbunyi. Mbok pikir Dahlia hanya mengikuti kalian saja. Tapi malam harinya, saat mobil Baim kembali lewat depan rumah, Mbok melihat ada Dahlia sedang duduk di sampingnya. Sambungnya lagi. Jadi maksud Mbok, Dahlia itu hubungannya dengan Pak Baim? Iya, Nak Safira. Kecurigaan Mbok bertambah saat acara pengajian kemarin. Baim bilang sudah mengundang, tapi Mbok tidak ada di rumah. Padahal seharian itu Mbok ada di rumah. Mbok sengaja mengiyakan ucapannya, hanya ingin mengetahui sejauh mana ia akan bertindak. Aku menatap Mas Kai. Ia tampak terkejut, sama sepertiku. Kenapa Pak Baim melakukan itu? Tanyaku. Mungkin Kai tahu alasannya, sahut Pak Rohim. Mas tidak tahu, sahut Mas Kai. Wajahnya berubah merah padam. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.